Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Wahyuni dari kelas 3 PKD 2 jurusan Akuntansi Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah dari Manajemen Pembiayaan. Jadi di sini saya membahas materi dalam modul 3 di dalam kegiatan belajar 5 mengenai nilai dan kepuasan pelanggan. Ketika mendengar kata pelanggan saja, itu sudah merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui tipe-tipe karakteristik pelanggan itu bagaimana. Sebagai seorang entrepreneurship maupun sebagai seorang pegawai di suatu perusahaan ataupun lembaga keuangan, kita harus memperhatikan hal utama yaitu adalah bagaimana cara mengatasi pelanggan dengan baik dan benar, dan bagaimana cara menerima kepuasan pelanggan dengan baik dan mungkin bisa mendatangkan suatu keuntungan bagi diri kita sendiri. Baik, langsung saja. Jadi di slide pertama kita akan membahas apa itu nilai pelanggan dan apa itu kepuasan pelanggan. Jadi sesuai dengan slide yang ada di samping. Jadi nilai pelanggan merupakan suatu persepsi pelanggan terhadap kualitas atau manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang dibayarkan. Kemudian apa sih kepuasan pelanggan itu? Jadi kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan pelanggan setelah mendapatkan produk atau layanan yang diberikan pada sebuah bisnis. Nah, jadi mungkin setiap perusahaan maupun lembaga keuangan pasti ingin sekali memberikan yang terbaik untuk pelanggannya dan ingin sekali menerima kepuasan pelanggan yang dengan baik, mungkin dengan ada rating 4/5 atau 5/5 dan segalanya. Dan terkadang setiap perusahaan atau lembaga keuangan pastinya akan melakukan peratingan atau penilaian oleh nasabah yang nantinya untuk kedepannya akan diperbaiki jika ada sebuah kritik dari nasabah, dan jika ada sebuah kepuasan dari pelanggan itu sendiri maka akan mendatangkan sedikit keuntungan bagi sebuah perusahaan tersebut, apakah bahwasanya produk yang dia keluarkan ini sudah baik dan sudah memiliki kepuasan dari seorang pelanggan itu sendiri. Baik, next. Jadi di sini kepuasan dan nilai pelanggan diciptakan melalui 3 aspek. Yang pertama adalah dimensi produk, di mana hal ini meliputi care produk, basic produk, expected produk, augmented produk, and potential produk. Kemudian yang kedua, layanan penjual yang meliputi kecepatan ketetapan proses transaksi, kecepatan ketetapan produk yang dikirim, kemudahan mengakses jaringan perbankan, kesederhanaan dalam birokrasi dan prosedur transaksi, atmosfer pelayanan yang hangat dan bersahabat, kemudian proaktif terhadap kebutuhan dan keinginan seorang konsumen. Kemudian poin terakhir adalah layanan purma, jual dan keluhan yang meliputi customer service, bagian layanan purma jual apabila terjadi masalah atas suatu produk yang telah dibeli atau yang digunakan oleh nasabah atau konsumen. Kemudian masalah direspon dengan cepat, layanan yang simpatik, layanan proaktif ataupun petugas call center yang bertugas untuk mengatasi berbagai keluhan yang disampaikan oleh nasabah berkaitan dengan layanan pelanggan. Baik, tadi merupakan 3 poin yang harus dilakukan dalam menciptakan nilai kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe dari seorang konsumen. Jadi yang pertama ada 5, ada konsumen yang puas, tipe konsumen defectors, tipe konsumen teroris, kemudian tipe konsumen hostage, ada juga tipe konsumen mercenaries. Mungkin saya akan menjelaskan singkat mengenai kelima tipe konsumen tersebut. Jadi yang pertama, konsumen yang puas atau apa yang dapat konsumen tersebut melebihi apa yang diharapkan. Jadi ketika konsumen mengharapkan sesuatu dari kita, misalkan saya ingin barangnya itu seperti ini, saya ingin tabungannya tidak ada bunganya, saya ingin tabungan itu menghasilkan sebuah keuntungan bagi saya, bukan malah menghasilkan kekurangan bagi saya. Nah, di saat bank atau lembaga keuangan bisa menciptakan hal tersebut, bisa mengabulkan hal tersebut meskipun itu bisa dianggap impossible gitu kan, ya pelanggan pasti akan puas dan tentunya pasti akan berpikir bahwasanya ternyata apa yang saya minta, apa yang saya pikirkan ada dalam produk ini dan saya mau menggunakan produk ini untuk seterusnya, untuk
investasi di masa depan saya, dan dia akan menggunakan produk itu secara terus menerus. Mungkin dia akan menawarkan kepada keluarga, sahabat, atau mungkin teman-temannya, atau mungkin suaminya, anaknya, anak cucunya. Mungkin dia bakal tawarin ke semua orang bahwasanya saya puas loh dengan produk ini, saya puas dengan produk yang dihasilkan oleh bank ini, saya puas dengan produk yang diberikan oleh bank ini, bahwasanya sudah terjamin oleh saya sendiri sebagai nasabahnya kalau produk ini tuh sangat bagus dan memberikan saya sebuah kepuasan tersendiri. Nah, hal itu seharusnya hal tersebutlah yang ingin sekali dirasakan oleh semua perusahaan ataupun lembaga keuangan yang ada di seluruh dunia, itu bahwasanya mereka ingin mendengar hal tersebut dari ucapan atau kata-kata seorang pelanggan. Tapi terkadang pelanggan lebih sering memiliki sebuah komplain mengenai misalkan biaya admin yang cukup mahal, misalkan dalam bank konvensional. Mungkin dalam bank syariah adanya beberapa persyaratan mungkin yang harus dipenuhi, karena harus memenuhi memenuhi aturan-aturan dalam Islam. Jadi mungkin sedikit merepotkan mereka, tapi bahwasanya itu akan berakibat baik untuk mereka. Dan terkadang pelanggan itu mereka menyukai sesuatu yang instan dan mudah, tidak apa-apa keluar uang, yang penting instan dan mudah. Sedangkan itu sebabnya kenapa bank syariah itu jarang sekali digunakan oleh masyarakat, karena mungkin terlalu banyak, mungkin mereka berpikir bahwasanya bank syariah ini memiliki peraturan yang mungkin cukup mengikat dengan agama Islam, dengan syariah gitu. Padahal sebenarnya tidak. Padahal sebenarnya bank syariah ini memberikan beberapa benefit atau keuntungan yang mungkin bisa lebih baik dibandingkan bank konvensional. Kemudian yang kedua adalah tipe konsumen defectors. Jadi tipe konsumen defectors ini ialah di mana konsumen merasa pelayanan yang diberikan perusahaan itu tidak ada sesuatu yang lebih atau standar atau biasa saja, dan biasa konsumen akan berhenti melakukan pembelian atas produk tersebut. Nah, jadi seperti yang tadi, kalau pertama tadi konsumennya puas, yang kedua konsumen tidak puas. Seperti yang saya katakan tadi, beberapa orang atau beberapa pelanggan tentunya pasti akan memiliki ketidakpuasan tersendiri. Itu tergantung dari masing-masing orang, karena kita ada sebuah individu yang mungkin memiliki sifat yang berbeda-beda. Kemudian tipe konsumen defectors, biasanya misalkan apa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh entitas atau lembaga tersebut atau perusahaan tersebut. Dan mungkin dengan ketidakpuasan dia tersebut, dia memberikan sebuah saran atau mungkin kritik atau mungkin komplain yang mungkin dapat membuat bank itu semakin paham, oh kalau misalkan kita bisa nih kita turutin kemauan pelanggan ini, tapi kita turutinnya jangan kita saring semuanya, kita saring dulu deh, kita proses dulu apakah pendapat yang diberikan ini sudah baik atau benar. Dan jika memang ada suatu pendapat yang misalkan oh ini demi perkembangan perusahaan atau lembaga kita ini, kita harus usahakan hal ini gitu, dan bank pasti akan mengintrospeksi diri mereka sendiri gitu tentang hal tersebut. Mungkin seperti layanan m-banking yang mungkin konsumen kiranya aduh pakai m-banking cepat, kayak misalkan cepat, nggak ada mudah dan singkat gitu, bisa belanja di rumah dan segala macam. Padahal bahwasanya kalau memang ada suatu sistem jaringan yang mungkin sedang error atau mungkin sedang ada sesuatu kesalahan, maka MBA akan terpengaruh hal tersebut, dan mungkin dan mungkin kebanyakan bakal terjadi error dalam MBA tersebut, dan hal tersebut yang membuat pelanggan merasa tidak puas untuk menggunakan m-banking dikarenakan yang sebelumnya mereka bilang ini bakal singkat pak, ini bakal padat, proses transaksi bapak itu akan cepat dan mudah. Padahal bahwasanya sistemnya sering error, sering ada gangguan, sering ada kesalahan dalam nominal saldo yang ada gitu kan. Jadi kayak mungkin konsumen itu merasa saya kayaknya nggak lagi deh pakai m-banking, kayaknya ini terlalu sulit buat saya, hal seperti itu. Dan juga kebanyakan mungkin kesalahan dari sebuah pegawainya, di mana yang menawarkan m-banking ke orang yang mungkin tidak tahu teknologi atau mungkin tidak terlalu paham tentang teknologi, dan mereka tidak tahu cara menggunakan m-banking itu seperti apa. Dan mungkin hal tersebut menjadi salah satu pusat dari kritikan seorang konsumen atau pelanggan. Dan sebenarnya pendapat atau kritikan dari konsumen dan pelanggan itu tidak selalu berakibat buruk. Ada bahwasanya hal tersebut adalah membawa lembaga atau perusahaan kita ke jenjang lebih baik agar bisa dipercaya oleh seluruh nasabah yang telah berlayanan dengan kita.
Oke, kemudian lanjut, yang ketiga adalah tipe konsumen teroris. Mungkin untuk mendengar kata teroris sendiri ini cukup menyeramkan ya. Teroris kan artinya seseorang yang mungkin ingin menghancurkan suatu kota, atau yang seperti yang berita mereka meletakkan bom sana sini, itu cukup seram ya untuk bunuh diri dan segala macam. Tapi bahwasanya dalam hal ini tipe konsumen teroris itu adalah konsumen yang mempunyai pengalaman buruk atau negatif atas perusahaan sehingga akan menyebarkan efek berantai yang negatif kepada orang lain. Jadi misalkan ada satu konsumen yang tadi sebelumnya konsumen tersebut puas, dia menyebarkan kemana-mana harus menggunakan produk itu dan segala macam, dan dalam hal ini konsumennya tidak puas, dia merasa bahwasanya produk ini nggak usah deh kamu pakai, ini malah merugikan kamu, ini malah malah tidak menguntungkan kamu, ini bukan investasi, ini namanya pemborosan, ini namanya curang, ini namanya kecurangan dalam pihak dalam kayak gitu. Sedangkan bahwasanya mereka itu bahwasanya dia mungkin ada satu hal ya kan, ada satu hal sisi negatif yang dia pikirkan, sisi negatif yang mungkin lebih besar dibandingkan sisi positifnya gitu. Dan mungkin apa yang dia lakukan ini sebelumnya itu disebabkan karena dirinya sendiri gitu. Bisa dari dua sisi, yaitu memang dari sisi perusahaan atau lembaga keuangannya, atau mungkin dari sisi beliau sendiri, dimana mungkin beliau yang salah menggunakan, atau beliau yang lupa dan segala macam, tapi pihak bank yang disalahkan atau produk yang disalahkan, atau mungkin memang pihak bank yang sering terus-menerus melakukan kesalahan dalam hal tersebut. Nah, tipe konsumen teroris, nah mungkin karena dia menggunakan suatu produk, kemudian dia merasa bahwasanya produk itu merugikan dia, mungkin dilihat baik dari sisi dia sendiri atau sisi dari bank, mungkin kemudian dia menyebarkannya ke mungkin ke keluarganya atau ke teman-temannya, bahwasanya udah deh kamu nggak usah pakai produk ini tuh merugikan kamu tuh nggak dapat keuntungan apa-apa, kamu tuh cuma dikuras sama bank dan segala macam. Bahwasanya persepsi dari seorang pelanggan tersebut akan disebarkan kemana-mana, dan itu adalah persepsi negatif, bukan persepsi positif. Mungkin gambaran besarnya adalah seperti itu. Kemudian tipe konsumen yang hostage. Nah, mungkin hostage ini adalah kata asing ya bagi kita semua, bagi saya juga sendiri. Jadi tipe konsumen hostage itu adalah konsumen yang tidak puas akan suatu produk, namun tidak dapat melakukan pembelian barang lain karena struktur pasar monopolistik atau harga yang murah. Oke, jadi mungkin ini gambarannya mungkin sama aja kayak tipe konsumen teroris ataupun konsumen yang defectors, sama-sama mungkin tidak puas atau dan segala macam. Hostage ini dia lebih mungkin dia ini telah berlangganan satu produk, tapi ibarat kata lain dia ini ingin pindah ke produk lain, cuman dia tidak memiliki tidak memiliki suatu hal mungkin, atau mungkin suatu hal yang mungkin nggak cukup untuk dia pindah ke produk lain gitu. Mungkin ini akan sedikit rumit ya cara menjelaskannya, karena memang dalam mungkin kalau dijelaskan atau dijelaskan dalam dunia perbankan, kalau menurut saya agak rumit, karena memang mungkin produk bank kan lebih ke adanya saldo masuk dan saldo keluar gitu kan. Jadi mungkin bagi saya cukup rumit, tapi akan saya coba jelaskan dan contohkan. Mungkin saya ambil saja dari dunia kehidupan sehari-hari aja. Nah, misalkan ada seorang mahasiswa, dia HP-nya itu adalah HP Android gitu. Kemudian dia itu nggak puas dengan HP Android yang dimilikinya, karena memang mungkin kameranya yang burik banget sih gue gitu kan. Kayak misalkan kameranya udah kayak burem, udah kayak HP zaman 90-an dan segala macam. Kemudian teman-temannya seiring berjalannya waktu, teman-temannya mengganti handphone tersebut ke mungkin mereknya yang ada apelnya itu yang digigit ya kan. Terus dia merasa minder dan segala macam, dia nggak puas sama HP yang dia miliki. Terus setiap saat dia harus meminta temannya untuk fotoin aku dong, padahal bahwasanya seperti sesuai dengan syariat Islam, kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki, dan dia ini tidak puas dengan hal tersebut. Kemudian dia merasa bahwasanya dia kurang puas nih menggunakan HP Android tersebut. Dia berkomentar berbagai macam mengenai HP tersebut gitu kan, ke teman-temannya, baik ke semuanya gitu kan.
Nah tapi teman yang satu ini biasa aja menggunakan Android, kayak ya udah mau diapain, namanya juga kita nggak punya uang lebih untuk membeli barang yang mahal seperti teman-teman yang lain gitu. Namun yang satu sisi mahasiswa ini dia lebih merasa geram, merasa cemburu, minder dan segala macam gitu kan. Dan dia kayak misalkan nggak mau tahu aku harus punya barang itu gitu, tapi sedangkan dia nggak punya uang, nggak punya cukup uang, atau mungkin dia nggak berusaha, mungkin nabung atau segala macam, enggak, dia malah boros dan segala macam. Nah itu mungkin yang dapat dikatakan sebagai tipe konsumen yang hostage, di mana dia itu tidak puas terhadap Android ini gitu lah. Sebagai saya contohkan, tidak puas terhadap Android ini, tapi dia juga nggak mampu untuk beli iPhone dan segala macam gitu kan. Tapi dia tetap aja merasa nggak puas gitu. Tapi harusnya kalau emang merasa nggak puas, harusnya itu udah memiliki tekad untuk kayak, aduh deh aku nabung aja biar bisa kayak yang lain gitu. Dan mungkin dia itu tipe orang yang mungkin nggak sabaran dan segala macam ya, saya kurang tahu. Dan ini saya mencontohkan, tidak bermaksud untuk diambil dari kehidupan siapapun. Mungkin kebanyakan cerita atau story sinetron pun pasti akan seperti itu, saya kira ya. Dan itu tidak ada unsur menyinggung atau menyinggung siapapun. Baik, selanjutnya untuk yang kelima, yaitu tipe konsumen mercenaris. Nah, apa sih mercenaris ini? Yaitu konsumen yang sangat puas namun tidak mempunyai kesetiaan terhadap produk tersebut. Nah, jadi mungkin gimana ya, bisa dibilang contohnya tuh kayak tadi aja ya, kayak misalkan Android gitu kan. Mungkin dia puas, aku puas banget nih sama HP ku gitu kan. Aku setia banget sama HP ku deh, aku nggak punya duit dan segala macam, tapi dia istilahnya dia tuh tetap aja dia nggak puas istilahnya. Cuman dia tuh kayak, kalau sebelumnya mahasiswa itu kan kayak bertekad untuk bertekad untuk dia tuh nggak puas, dia tuh pengen ganti tapi nggak berusaha. Sedangkan ini istilahnya dia setia, tapi dia juga nggak puas, tapi ya udah dia kayak ya udah jalanin aja gitu. Kalau yang tadi kan lebih ke pengen ganti, kalau ini lebih ke ya udah let it flow, biarin aja gitu. Kan namanya juga aku cuma punya ini gitu, mau diapain lagi. Nah itu namanya setia dalam suatu produk tapi tetap saja tidak puas. Oke, jadi karena kita tadi sudah membahas mengenai tipe-tipe dari konsumen tadi, baik yang puas, mungkin teroris, atau segala macam yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin saya harap juga sudah cukup jelas mengenai tipe-tipe konsumen tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya kita akan membahas mengapa nilai pelanggan itu sangatlah penting. Jadi ada 3 poin ya yang sudah saya berikan di PowerPoint, yaitu yang pertama ada kepuasan, yang kedua ada posisi pasar, dan yang ketiga adalah mengamankan uang. Apa sih hubungannya gitu kan sama nilai pelanggan dengan tiga hal tersebut gitu. Jadi yang pertama itu kepuasan, dimana alasan ini merupakan karena alasan ini tuh berpengaruh sama kepuasan pelanggan. Kemudian pelanggan yang rasional akan membandingkan manfaat dan biaya. Mereka membeli sebuah produk jika manfaatnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dan memberikan mereka kepuasan. Oke, kalau saya jelaskan mungkin dapat saya contohkan ke dalam investasi ya. Jadi investasi itu kan kita membeli sebuah sebuah saham suatu perusahaan gitu kan, lalu kita beli jual gitu kan. Nah kita cukup dan investasi ini terkadang ada yang cukup membayar dengan 100.000 dan segala macam, dan keuntungannya akan lebih besar untuk tahun ke tahun gitu kan. Dan mungkin hal tersebut yang dapat dikatakan manfaatnya besar, cuman biayanya kecil, dimana investasi ini sangat bermanfaat untuk investasi masa tua gitu kan, untuk investasi masa depan, untuk nanti ketika kita sudah pensiun kita masih punya dana cadangan dalam investasi tersebut gitu kan. Nah kemudian namun biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar gitu, tapi yang dihasilkan sangatlah besar untuk kedepannya gitu kan. Dan itu yang diinginkan oleh seorang pelanggan, dan mengapa hal tersebut sangat penting dalam nilai pelanggan. Kemudian yang kedua adalah posisi pasar, di mana dengan menciptakan nilai yang unggul, perusahaan Anda bisa mendorong pelanggan Anda untuk loyal. Dan itu juga menjadi alasan pelanggan pesaing untuk beralih ke produk Anda. Itu semua pada akhirnya berkontribusi untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Tapi nilai pelanggan juga tergantung pada alternatif yang tersedia. Kemudian pelanggan memiliki beberapa pilihan produk,
ketika mereka akan membeli, mereka akan membandingkan produk-produk tersebut. Nah, jadi mungkin ini kalau misalkan saya jelaskan lebih, mungkin kalau dalam dunia perbankan itu adalah suatu tabungan ya. Jadi misalkan ada misalkan satu bank A gitu kan, bank ini mengeluarkan suatu produk tabungan, di mana produk tabungan ini bisa dibilang mungkin saya akan membandingkan dari bank konvensional dan bank syariah aja. Jadi mungkin di bank konvensional itu kalau untuk tabungan memiliki sebuah potongan biaya admin dan segala macam gitu kan, yang mungkin bisa mengurangi saldo sedikit demi sedikit saldo nasabah gitu kan, karena memang membutuhkan biaya admin dan segala macam. Kemudian satu sisi di bank syariah hal tersebut tidak ada gitu, tidak diperlukan untuk biaya admin, dan itu akan awet dan saldo kalian tidak akan terkurang gitu kan. Dan itu ada dua posisi, di mana satunya adalah bank konvensional, satunya adalah bank syariah. Kemudian pelanggan ini yang awalnya beralih ke bank yang awalnya di bank konvensional, kemudian temannya tuh bilang coba deh kamu gunain bank syariah, dia bilang gitu, karena aku pakai bank syariah tapi aku nggak ada tuh namanya pemotongan biaya dan segala macam, makanya aku heran nih sama bank kamu kok ada potongan kayak gitu. Karena memang temannya mungkin dari lama pun, dari awal pun dia menggunakan bank syariah, bukan bank konvensional seperti itu. Kemudian habis itu si nasabah yang dalam bank konvensional ini berpikir, mungkin aku harus coba masukin saldo tabungan di bank syariah. Aku harus lihat nih, aku harus buktiin bener nggak sih apa kata temanku gitu. Kemudian dia masukin nih saldo di bank syariah, kemudian dia coba, dia tarik berkali-kali, tapi tetap aja nih saldonya nggak berkurang 6.200, 6.500 ataupun 2.500 dan segala macam. Bahwasanya uangnya tetap nggak ada pengurangan mengenai biaya admin gitu, dan dia membandingkan kedua hal tersebut. Nah, itu tadi yang dijelaskan bahwasanya posisi pasar itu adalah membandingkan kedua produk gitu. Bagaimana dan apabila produk tersebut memiliki keunggulan, bahwasanya nasabah pasti akan memilih produk yang lebih unggul dibandingkan produk yang sebelumnya. Dan mungkin nasabah yang tadinya di bank konvensional karena berpikir wah di bank syariah ini nggak ada potongan biaya dan segala macam, dia akan berpindah ke bank syariah karena mungkin apa yang dia cari di bank syariah. Dan untuk ibu-ibu saja ya kan, untuk 6.000, 5.000 itu saja udah lumayan sangat berharga gitu untuk mereka. 1.000 aja, beda perbandingan pasar 1.000 aja itu udah kayak suatu perdebatan gitu dalam dunia rumah tangga, padahal itu hanya 1.000 gitu kan. Jadi mungkin itu yang dapat saya contohkan dalam posisi pasar, dalam mengapa nilai pelanggan sangat penting dalam hal posisi pasar. Baik, saya lanjut. Yang ketiga yaitu adalah mengamankan uang, dimana karena persaingan di pasar adalah dinamis, nilai relatif yang Anda berikan juga bisa bervariasi. Bahkan ketika Anda tetap mempertahankan keunggulan Anda saat ini, misalnya pesaing berinovasi untuk memperbaiki produk mereka, akhirnya pelanggan memilih mereka karena dianggap memberikan penawaran yang lebih baik. Mungkin lebih ke gini sih, misalkan sebuah bank karena dia melihat bahwasanya wah nasabahku pindah nih ke bank syariah karena nggak ada biaya admin dan segala macam, kemudian bank konvensional ini berinisiatif, oh kayaknya aku harus kayaknya aku harus berinovasi nih, gimana ya supaya pelanggan itu bisa puas gitu dengan bank yang kita kasih, tapi kita juga dapat untungnya gitu dalam hal tersebut gitu. Jadi mungkin bank berpikir, oh ya udah aku buat aja produk di mana tabungan ini bisa nggak pakai biaya admin tapi nggak dapat ATM dan segala macam, karena memang kalau pakai ATM butuhkan biaya admin dan segala macam, itu butuh dari segi marketing sebenarnya. Kamu harus memang benar-benar harus kayak yaudah kamu gimana sih cara masarin, yang penting nasabahnya nggak bakal pindah ke bank lain gitu dan segala macam. Kemudian dia berinovasi, kemudian dia membuat produk baru, yaitu di mana produk tersebut ibu dapat nabung nih bu di sini dengan minimal setoran segini, mungkin minimal setorannya murah, mungkin 50.000 atau 25.000 dan segala macam. Kemudian ibu kita nggak ada biaya potongan biaya admin ibu, tapi tidak mendapatkan ATM dan segala macam. Pasti nasabah bakal berpikir dong, waduh ini kayaknya setoran awal lebih murah nih 25.000 gitu kan, juga nggak ada biaya admin dan segala macam. Bahwasanya memang harus pegawai bank itu harus pinter-pinter gitu dalam segi marketing gitu kan, dan apalagi mereka secara langsung berhadapan dengan seorang nasabah gitu, bisa bilang ada 4 mata gitu. Jadi mereka harus pintar gimana caranya pelanggannya dapat kayak ya udah ayo mbak saya mau gitu, mereka tertarik gitu kan ikut jadi nasabah di bank tersebut dan nggak pindah kemana-mana gitu intinya. Baik, mungkin kita langsung aja ya ke slide berikutnya, yaitu kualitas pelayanan jasa bank. Baik,
Jadi kualitas pelayanan jasa bank itu ukurannya bukan hanya ditentukan oleh pihak yang melayani atau perusahaan saja, kemudian tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dilayani atau pelanggan, atau nasabah juga bisa dibilang seperti itu, karena mereka yang menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi kepuasannya. Nah, mungkin inilah kenapa dibutuhkannya etika pelayanan prima dalam mata kuliah dalam jurusan saya sendiri, yaitu akuntansi prodi perbankan bukan digital, di mana attitude dan juga etika pelayanan itu harus sangat penting dalam dunia perbankan maupun perbankan ataupun perusahaan itu sangat penting sekali untuk attitude dan segala macam, karena bisa dibilang kalau kita nggak punya attitude itu sama aja kita masuk ke lubang jebakan sendiri gitu kan, istilahnya kan kayak gitu. Jadi kenapa sih kualitas pelayanan jasa bank itu sangat penting dilihat dari sisi pelanggan. Jadi kita itu kan sebagai seorang pegawai, bahwasanya kita ini mendirikan suatu perusahaan, mendirikan suatu lembaga keuangan adalah bahwasanya untuk mencari suatu keuntungan atau laba bersih gitu kan. Mungkin laba yang dapat meningkat setiap tahunnya gitu, bukan dapat menurun gitu kan. Dan pasti semua lembaga ataupun entitas itu pasti mau hal tersebut gitu. Dimana aku mau perusahaan aku bangun ini terus aja tinggi gitu labanya, aku nggak mau ada rugi dan segala macam, aku nggak mau ada minus, mungkin kebanyakan beban atau kelebihan aset atau semuanya aku nggak mau, aku mau seimbang gitu. Yang penting ya udah tinggi aja lah, yang penting ningkat aja gitu. Pasti semua entrepreneurship itu pasti maunya kayak gitu. Cuman seiring mereka melakukan seperti itu, terkadang masih banyak beberapa perusahaan, beberapa mungkin lembaga atau beberapa mungkin usaha-usaha atau UMKM yang mungkin memiliki pegawai yang kurang teliti dalam pemilihan pegawai. Mungkin yang harusnya mereka memiliki attitude yang baik, memiliki pelayanan yang baik terhadap nasabah, tapi mereka malah disebarkan jutek, kemudian disapa malah kayak ya udah kenapa gitu kan, kayak misalkan nggak peduli lah sama pelanggannya gitu. Padahal kalau nggak ada pelanggan, nggak ada tuh yang bisa beli, atau misalkan nggak ada tuh pendapatan masuk ke mereka gitu kan. Nah mungkin perusahaan itu harus pintar-pintar dalam memilih pegawai tersebut, karena memang attitude itu adalah nomor satu dalam dunia pekerjaan kalau saya bilang ya. Karena kan terkadang saya sendiri pun sebagai seorang pelanggan, misalkan saya seorang pelanggan dalam pelanggan dalam sebuah, mungkin saya membeli di sebuah minimarket gitu kan, kemudian dianya kita ajak mungkin ngobrol santai atau mungkin kayak ajak ramah gitu, dia malah jutek dan segala macam, itu mungkin itu malah membuat saya kayak geram gitu. Saya pengen kayak ngaduin aja nih dia ke manajernya, mana sih manajernya mau saya aduin gitu kan. Karena emang kayak kita pelanggan tuh butuh diperhatikan gitu, istilahnya nggak cuman pacar aja yang harus perhatiin kita, tapi kayak orang-orang juga harus perhatiin kita harus diperhatikan gitu kan. Kita pelanggan dan keuntungan yang mereka dapatkan dari kita gitu. Kalau kita nggak ada, mereka nggak dapat keuntungan kayak gitu loh. Jadi mungkin itulah kenapa attitude itu sangat penting dalam dunia perbankan maupun entitas. Oke, jadi langsung aja. Jadi dalam kualitas pelayanan jasa bank ini, kualitas pelayanan itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu kualitas pelayanan internal, yang kedua adalah kualitas pelayanan eksternal. Dan apa sih kualitas pelayanan internal itu? Yaitu dimana kualitas ini berkaitan dengan interaksi jajaran pegawai perusahaan dengan berbagai fasilitas yang tersedia, dimana faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut adalah pola manajemen umum perusahaan, penyediaan fasilitas pendukung, kemudian pengembangan sumber daya manusia, kemudian iklim kerja keselarasan hubungan kerja, dan pola intensif. Itu yang dapat dilihat dari kualitas pelayanan internal. Kemudian dilihat dari kualitas pelayanan eksternal. Itu ada dua faktor, yaitu berkaitan dengan penyediaan jasa dan berkaitan dengan penyediaan barang. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu di mana ada 5 kriteria pokok kualitas pelayanan. Yang pertama ada bentuk fisik atau tangibles, yang kedua ada kehandalan atau reliability, yang ketiga ada ketanggapan atau responsiveness, kemudian yang keempat ada jaminan atau assurance, dan yang kelima ada empati atau empati. Jadi mungkin akan saya jelaskan dulu. Jadi dari yang pertama yaitu adalah bentuk fisik atau tangibles, di mana ini merupakan kemampuan perusahaan atau bank dalam menunjukkan eksistensinya pada seorang pelanggan. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan atau bank dan lingkungan sekitarnya, bentuk bangunan, tata ruang, dan desain interior gedung merupakan bentuk fisik yang dapat meyakinkan nasabah. Mungkin lebih ke fokus ke lingkungan sekitar aja. Jadi kadang nasabah itu lebih suka mungkin yang
ruangannya lebih dingin, gitu, lebih nyaman, terus lebih kayak tempat duduknya banyak, jadi bisa duduk-duduk kalau ngantri gitu kan. Nah, lebih mungkin nasabah juga memperhatikan hal tersebut. Terkadang juga misalkan kalau misalkan kita makan di suatu tempat gitu kan, mau ngopi di suatu tempat, kita juga pasti ngeliat tempatnya kan, ini tempatnya nggak enak, sempit gitu, ini tempatnya nggak enak, gak ada wifi gitu kan. Terus misalkan kita makan di sebuah restoran sesaji, terus tidak ada tempat duduk yang tersedia gitu kan, terus kita malah mikir nggak ada tempat duduk, udah nggak usah makan, dan itu akan terlintas selalu gitu di pikiran seorang pelanggan. Baik, terus yang kedua adalah kehandalan atau reliability, yaitu kemampuan perusahaan atau bank untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. Ini tentunya ya, of course, harus dimiliki setiap entitas atau lembaga keuangan gitu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah ketanggapan atau responsiveness. Nah, dimana ini merupakan kemampuan bank untuk menolong pelanggan dan ketersediaan untuk melayani nasabah dengan baik. Oke, ini pasti ya iyalah dong. Kemudian jaminan atau assurance, di mana kemampuan pegawai bank untuk menumbuhkan rasa percaya para nasabah pada bank. Nah, itu tadi dengan menumbuhkan rasa percaya, dia berjanji bahwasanya dia bakal setia dan segala macam gitu kan. Dan nasabah itu selalu pasti butuh hal tersebut, gitu, butuh apa yang dijanjikan sama pegawainya. Tapi jaminan ini kayak bisa berupa apa ya? Misalkan jaminannya adalah misalkan bank gini, Bu, ibu kalau misalkan ibu pakai ini, misalkan asuransi ya, ibu kalau misalkan ibu pakai asuransi ini gitu, ini adalah investasi masa tua loh Bu, nanti kalau misalkan ibu bayar gitu kan, ibu bayar setiap bulan gitu kan, tapi ibu nggak gunain nggak apa-apa Bu, nanti kalau memang ibu sudah pensiun nih Bu, ini bisa Bu digunain untuk investasi masa tua dan segala macam gitu kan. Nah, itu pasti mereka akan terus menawarkan hal-hal seperti itu gitu, supaya nasabah itu kayak udah nih Mas, saya mau deh gitu kan. Jadi ya gitu ya teman-teman. Terus yang kelima itu adalah empati atau empati, dimana yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual yang diberikan kepada para nasabah dengan berupa memahami keinginan nasabah. Nah, yang tulus ya, jadi kita nggak butuh tuh pacar yang tulus, kita cuma butuh pegawai yang tulus, dimana pegawai tersebut tuh kayak misalkan kita bertanya nih, Mas ini gimana sih Mas, kok tabungan saya kayak gini Mas, kok soalnya begini Mas, terus pasti kan nasabah kayak ngomong, pasti kan nasabah tuh kayak butuh perhatian gitu kan dari emas bank ini kan gitu kan, entah karena ketampangannya atau gimana, tapi kayak dia butuh perhatian istilahnya seperti itu. Kemudian pasti dia berharap tuh kayak ya udah Bu, sini saya bantu, ya udah Bu, sini saya coba bantu dan segala macam, saya coba up ke atasan saya Bu dan segala macam. Nah, pasti nasabah itu menginginkan jawaban yang diinginkan gitu kan, bukan kayak aduh Bu, maaf Bu, ibu coba deh ke bank sendiri Bu, saya capek dan segala macam. Padahal nasabah tuh kayak, Mas, saya tuh juga capek gitu kan, saya ngelakuin ini karena memang saya tuh lagi butuh butuh pendapat dari Mas gitu loh. Maksudnya Mas adalah orang saya percaya karena saya awalnya kan ketemu sama Mas dan segala macam gitu, dan nasabah pasti butuh hal tersebut gitu istilahnya. Kemudian menurut Freddy Rangkuti ya kan, dia mengungkapkan ada 10 kriteria. Oke. Jadi yang pertama ada reliability atau keandalan, yang kedua ada responsiveness atau ketanggapan, terus yang ketiga ada tangible atau bukti langsung, yang keempat ada competence atau kemampuan, yang kelima ada akses atau mudah diperoleh, yang keenam ada courtesy atau keramahan, yang ketujuh ada credibility atau dapat dipercaya, yang kedelapan ada security atau keamanan, yang kesembilan ada understanding atau memahami nasabah, yang kedua ada communication atau komunikasi. Ini mungkin gak usah saya jelasin karena memang dari kalimatnya saja mungkin sudah menjelaskan, intinya sama yang saya jelaskan di 5 poin sebelumnya. Intinya itu sama, cuman dia ada beberapa tambahan mungkin seperti courtesy, keramahan, kemudian ada akses, mudah diperoleh dan segala macam. Oke, kita lanjut aja. Kiat pelayanan prima dan bagaimana mempertahankan seorang pelanggan. Baik, mungkin ini sangat sekali dibutuhkan oleh sebuah entitas ataupun lembaga keuangan gitu ya. Jadi untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik atau prima pada industri perbankan terdapat 4 kiat. Oke, saya akan jelaskan singkat saja karena mungkin ini istilahnya tuh sudah nggak asing lagi gitu di telinga para entrepreneurship gitu kan. Jadi yang pertama adalah kemauan dan kemampuan personil gitu.
di mana semua personil bank atau petugas yang bertugas pada frontliner seperti customer service, teller, dan petugas keamanan harus mempunyai motivasi tinggi dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah atau calon nasabah. Itu of course harus ya, kayak misalkan memang seperti misalkan saya soal entrepreneurship, saya mau hal tersebut gitu, saya bakal pertanyaan tersebut gimana kita harus punya rasa tanggung jawab dan supaya itu nasabah juga lebih percaya gitu sama kita gitu, istilah itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan database, di mana pimpinan untuk pelayanan nasabah perlu melakukan pengembangan database lebih akurat, terutama data kebutuhan dan keinginan nasabah dan kondisi persaingan. Jadi selain lihat dari database keinginan dan keinginan dan kebutuhan nasabah, seperti tadi saya bilang di awal bahwasanya tidak semua kritik nasabah itu kita turutin gitu, tapi kita harus saring lagi, kita harus perhatikan lagi dari kondisi persaingannya, dan kalau memang kita turutin nasabah ini apakah kita bakal menang gitu sama orang lain gitu kan, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah relationship marketing, di mana bank harus mampu membangun hubungan ikatan persaudaraan sehingga nasabah merasa nyaman untuk selalu berhubungan dengan pihak bank dalam proses yang dilakukan. Nah sebenarnya tadi tuh yang dilakukan mas-mas, nah gitu kan, kalau emang kalau misalkan mas-mas ini baik, ramah dan segala macam, pastinya nasabah akan nyaman gitu, nyaman banget nih telepon sama mas-mas ini, mungkin bakal sleep callan dan segala macam ya, kita entah nggak tahu gitu kan, mungkin itulah jodohnya dia gitu kan. Yang penting adalah kita tuh sangat membutuhkan relationship marketing baik dalam dunia bisnis maupun dalam kerjasama gitu kan. Dalam pelanggan itu bukan hanya kita menjalin satu dengan pelanggan, bukan hanya itu, tapi kita juga harus menjalin kerjasama sama bisnis lain atau entrepreneurship lain, mungkin bisa dapat memperluas relasi dan segala macam. Kemudian pelatihan atau training berkesinambungan, di mana ini untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan serta motivasi petugas bank, pimpinan dapat melaksanakan program pelatihan secara terjadwal. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai 4 kiat pelayanan prima dan mempertahankan pelanggan. Kita langsung aja ke next slide selanjutnya, yaitu tips dan cara mudah untuk bisa memberikan pelayanan prima dalam sebuah bisnis. Baik. Oke, jadi lebih ke tips ya, tips and trick gitu. Oke, jadi di sini ada, saya lihat ya sebentar, ada 15 tips and trick gitu dalam memberikan pelayanan prima dalam sebuah bisnis. Jadi yang pertama adalah memberikan sapaan yang ramah. Nah, ini termasuk hal penting, dan ini pastinya kenapa lah dibutuhkan etika pelayanan prima dalam mata perkuliahan di jurusan akuntansi, karena ini tadi membutuhkan memberikan sapaan ramah, dimana mungkin sebagai pegawai bank, dan saya pun juga sudah pernah melalui saya sudah pernah melalui mata perkuliahan tersebut, etika pelayanan prima di semester 4 gitu kan, dimana bahwasanya hal tersebut memang sangat penting gitu dalam dunia perbankan gitu kan, karena kalau hal tersebut nggak ada, ya mau jadi apa bank itu gitu, karena mau jadi bank yang mungkin rasis dan segala macam kan nggak ada yang mau gitu loh istilahnya, karena kita ini Indonesia, kita harus kayak melihat culture-nya gitu, kita punya banyak culture gitu kan, nggak cuman kayak Kalimantan doang dan segala macam, nggak gitu. Jadi kita harus memberikan sapaan yang ramah, misalkan selamat datang Bapak Ibu di bank kami gitu, main dengan senang hati, maka pelanggan juga pasti, wih baik banget nih mbaknya, aku betah di sini dan segala macam gitu. Padahal cuman ibaratkan bahwasanya adalah first impression gitu. Jadi kita tuh kayak dibutuhkan first impression yang baik dengan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah berikan batasan waktu pelayanan. Kayak misalkan kalian pesan makanan nih, contohnya kalian pesan makanan, terus mbaknya bilang tunggu sebentar ya Bu, akan siap 5 menit lagi kayak gitu. Dan pegawai harus menepati hal tersebut, jangan sampai aduh gimana sih mbaknya ini udah 5 menit nih, udah lewat 5 menit tapi kok nggak datang ya makanan saya dan segala macam. Ya pasti pelanggan akan berpikir kayak lama sih, aduh gue udah lapar dan segala macam, tapi nggak datang gitu kan. Nah, jadi apa yang diberikan, apa yang dikeluarkan, apa yang dijanjikan oleh pegawai tersebut harus dapat dipenuhi gitu, karena nasabah itu kadang nggak semua nasabah itu sabar ya teman-teman. Jadi ada juga nasabah yang kadang nggak sabaran, atau mungkin ada bisnis yang harus dijalankan gitu kan, ada saham yang lagi dia tunggu gitu kan, tapi waktu yang diberikan tuh nggak sesuai sama yang diomongkan, mungkin dia akan komplain lah ke manajer dan segala macam, dan itu yang akan memberikan citra buruk ke
wirausaha tersebut gitu atau UMKM tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah responsif dan reaktif, di mana memiliki jumlah pegawai yang cukup yang dapat bersifat dan bersikap responsif jika ada suatu masalah. Oke. Ini mungkin lebih ke kayak restoran mungkin yang kayak restoran terkenal gitu kan, mungkin kayak restoran Jepang dan segala macam, ini enak gitu istilahnya. Dia buka cabang di sini, buka cabang di situ gitu kan. Terus istilahnya dia ini harus karena banyak banget kuota pelanggan yang bakal datang nantinya, dia perkirakan bakal banyak datang, seharusnya dia sudah mempersiapkan banyak sekali pegawai gitu kan, agar nantinya tidak ada yang namanya miskomunikasi gitu dari pelanggan ke pegawai. Jadi dari sisi pegawai juga, supaya pegawai ini nggak bingung, aduh ini tadi pesanan siapa ya, ini pesanan siapa gitu kan. Jadi lebih kayak teratur, lebih kayak terproses dengan baik. Jadi juga agar dari nasabah, agar dari pelanggan ke nasabah maupun pegawai ini juga sama-sama enak istilahnya gitu, sama-sama menguntungkan gitu. Terus yang keempat yaitu lakukan survei dan evaluasi. Oke. Jadi mungkin lebih ke apa ya, mungkin adalah pengisian kepuasan pelanggan kan. Biasanya ada tuh kayak misalkan di suatu restoran misalnya ada kertas, misalkan di dekat kasir gitu kan, ada misalkan kertas gitu, mungkin dia minta Bu tolongnya itu diisi gitu, ini kami sedang mensurvei kepuasan pelanggan dengan restoran kami dan segala macam. Kemudian saya bilang oh iya nggak apa-apa gitu, langsung diisi gitu. Jadi sudah diisi, diberikan kepada kasir, kemudian kasir baik Bu terima kasih, dan nanti hasilnya akan dikumpulkan jadi satu, kemudian akan dijadikan sebuah patokan bagi sebuah restoran tersebut, apakah ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang harus dia telaah gitu kan, bahwasanya ini yang ingin pelanggan, kenapa sih pelanggan ini memberikan gini. Nah itu tuh restoran atau perusahaan, baik perusahaan atau lembaga itu harus berpikir seperti itu, bahwasanya kritikan dari pelanggan itu tidak selalu berakibat buruk gitu kan. Terkadang kritikan mereka tuh adalah sesuatu yang memang harus kita kembangkan gitu loh. Jadi emang kan yang menjalankan perusahaan ini memang kita, tapi kan kita juga butuh pandangan dari orang luar gitu, nggak cuma dari orang dalam doang gitu ya. Sekarang itu seperti itu teman-teman. Kemudian memperhatikan penampilan, ini harus ya, tentunya harus gitu. Masuk kalian mau lain pegawai tapi pengen compang-camping, pakai kaos, pakai boxer dan segala macam, it's impossible gitu kan, yang ada malah dipecat gitu. Kemudian yang keenam adalah kesediaan melayani. Nah ini mungkin iya dong, masa dia mau kerja, mau udah daftar jadi pegawai, masa dia kayak gak mau nih ngelayan pelanggan, padahal kan kamu di sini ngelamar bukannya kamu mau cari uang ya, saya di sini yang ngelayan pelanggan intinya gitu, tapi dia nggak mau, ya udah. Kemudian yang ketujuh adalah pengetahuan dan keterampilan, ini tentunya harus ada gitu. Terus yang kedelapan adalah tepat waktu dan janji. Oke. Ya, terus yang ke-9 adalah kejujuran dan kepercayaan. Ini tentunya harus ada ya, dimana pegawai itu nggak boleh berbohong. Sebenarnya pegawai itu nggak boleh berbohong dan segala macam. Cuman mungkin ada saja oknum-oknum yang mungkin aku bohong aja deh demi keuntungan aku sendiri dan segala macam. Itu mungkin nggak baik ya teman-teman, tapi kita nggak tahu ya. Itu biasanya di rahasia suatu lembaga atau perusahaan. Kemudian yang ke-10 ada efisien. Oke. Sehingga dapat menghasilkan biaya murah, waktu singkat dan tepat, serta hasil dari pelayanan yang berkualitas. Ini kayak hotel bintang 5 ibaratkan. Dan itu mungkin yang dibutuhkan sama pelanggan, meskipun itu bisa dibilang impossible, tapi biasanya ada saja ide-ide dari entrepreneur yang mungkin bisa dikembangkan gitu menjadi hal tersebut gitu. Kemudian kepastian hukum, kemudian keterbukaan, di mana pegawai ini memberikan informasi yang jelas, padat, dan singkat kepada nasabahnya, jadi nggak berbelit-belit dan nggak memberikan kepusingan gitu sama pelanggannya. Kemudian ada biaya juga, di mana penentuan biaya yang wajar, kemudian tidak rasial, di mana tidak boleh melakukan pembeda-bedaan ras, suku, agama, dan politik. Jadi harus tetap sama, tetap merata, nggak ada rasisan, nggak ada you black I white, no way, no, nggak ada begitu, karena kita kan Indonesia, sekali lagi kita Indonesia, tapi nggak cuma Indonesia, di luar negeri pun harus menerapkan hal tersebut gitu. Nggak ada tuh perusahaan yang harus rasis dan segala macam, yang ada malah dia nggak dapat pelanggan gitu kan, karena kita harus bersikap ya udah, kita sama rata, kita semua itu sama, nggak ada manusia yang sempurna dan segala macam, kita sama. Yang terakhir adalah kesederhanaan. Baik, ini adalah prosedur atau tata cara pelayanan kepada para pelanggan harus dipermudah dan tidak berbelit-belit dalam pelaksanaannya. Itu yang dapat saya katakan tadi, jelas, padat, dan singkat. Jadi tadi
Itu adalah beberapa penjelasan atau beberapa materi saya dari modul 3 Lima Belajar 5, di mana mengenai nilai dan kepuasan pelanggan. Dilihat dari sisi saya sendiri maupun lihat dari sisi yang ada di modul, saya acak peratakan karena menurut saya bahwasanya beberapa kalimat atau bahasa yang ada di modul itu terlalu baku mungkin dan sulit dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi mungkin agak saya contohkan dengan kalimat atau kata-kata saya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan baik kalimat, kata, ataupun pengucapan yang saya berikan kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya minta maaf dan mohon maaf. Materinya saya ambil dari modul 3 kegiatan belajar 5 manajemen pembiayaan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Toto Ismawanto, yang sudah menjadi dosen pengampu dalam manajemen PBN ini. Saya Navia Putri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone. Bye bye.